Ya baik, selamat pagi Pak Pangdam dan juga Pak Kapolda. Terima kasih banyak pagi-pagi ini sudah hadir di studio TVRI. Ya Pak, ini terkait dengan pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Seperti apa kesiapan dari pasukan TNI dan juga Polri dalam mengamankan jalannya KA ini? Baik Mbak, saya selaku dan Satgas Pamwil 1 di Jakarta, kami berdampingan dengan Kapolda selaku dan Satgas Pam VIP 1. Kami sudah sebulan yang lalu melaksanakan perencanaan dan persiapan, diawali dari rapat-rapat di Istana sampai di Mabes Polri dan di internal kita di Polda maupun di Kodam, sehingga pada hari ini kami sudah posisi 100% melaksanakan tugas. 100% ya, jadi kalau kemarin Pak Wapres mengatakan kesiapannya sudah 98% secara keseluruhan, tapi kalau dari sisi pengamanan itu sudah 100% seluruhnya siap. Baik Pak Pangdam, sebetulnya apa tugas dan kemudian tanggung jawab dari Kodam Jaya dalam hal ini? Kodam Jaya sekali lagi selaku dan Satgas Pamwil 1, tugas pokok kita adalah melaksanakan pengamanan tidak langsung jarak jauh terhadap VVIP di ring 2 dan ring 3 mulai tanggal 19 sampai dengan 25 April selama 7 hari dalam rangka mendukung tugas pokok TNI pengamanan VVIP acara KTT Asia Afrika. Ya, kalau dari kesiapan Polri sendiri seperti apa, Pak? Terutama di Jakarta ini. Polri sendiri, saya sebagai dan Satgas Pam VIP 1, jadi kita selalu berdampingan dengan Pangdam, yang mana kita sudah melaksanakan cipta kondisi kondusif maksudnya ya. Artinya situasi Kamtipmas ini di wilayah hukum Polda Metro Jaya, alhamdulillah sampai saat ini kondusif. Ini kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan preemptif, preventif maupun gakum, utamanya yaitu kegiatan-kegiatan preventif yang kita lakukan operasi-operasi preman kemarin, terus yang kaitannya dengan masalah apa namanya teror, unjuk rasa dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ini unjuk rasa itu 1 bulan bisa 162 kali, padahal 1 bulan itu 30 hari begitu. Artinya tiap hari itu pasti ada unjuk rasa begitu. Untuk perkuatan yang akan kami gelar nanti 4.236 personil. Ini terdiri daripada Satgas preemptif, itu daripada intelijen dan Binmas. Yang kedua, yang pengamanan terbuka, itu dari Sabara, Pam Ovid, dan dari Brimob. Dan yang ketiga, itu dari lalu lintas, ini yang penting nanti rekayasa lalu lintas itu ada dari Pamwal. Yang kedua ideagatur, pengaturan, yang ketiga rekayasa lalu lintas. Sedangkan selanjutnya yaitu Gakum, itu dari reserse, Krim Sus Narkoba, dan bantuan operasional yang lain. Baik, jadi sebanyak 4.200-an personel Polri yang disiagakan. Kalau dari Kodam sendiri Pak, seberapa banyak personel yang disiagakan? Kami mengerahkan 3.550 personel. Ya, terdiri dari apa saja itu Pak? Dari Kodam Jaya, kemudian dari Kostrad, dari Marinir, juga dari Paskas. Seluruhnya akan berseragam atau berpakaian preman? Pakaian, sebagian unsur intel, pakaian preman, yang lainnya menggunakan PDL TNI. Baik, Pak, ini akan banyak kepala negara dan juga delegasi akan hadir dalam pertemuan kali ini. Tentu saja pengamanannya harus lebih ketat diberlakukan, terutama untuk para kepala negara dan VVIP ini. Seperti apa kemudian antisipasi yang dilakukan oleh Kodam Jaya terkait dengan pengamanan untuk VVIP ini, Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi, unsur intel kita sebulan yang lalu sudah turun di lapangan all out, kerjasama dengan unsur intel terkait, termasuk juga berdampingan dengan Polda. Kita terus mencari dan menemukan kemungkinan adanya indikasi ancaman. Ada berapa titik Pak kira-kira yang harus diwaspadai untuk di Jakarta ini dari informasi yang didapatkan intel itu? Kita semua kita anggap sebagai tempat yang harus menjadi prioritas, karena ancaman nggak bisa menduga dari mana datangnya. Oleh sebab itu di wilayah Jakarta semuanya kita prioritaskan. Tapi yang menjadi prioritas adalah tempat acara di GCC, kemudian di penginapan yang nanti ditempatin oleh para kepala negara. Juga di bandara kita koordinasi dengan unsur udara, sehingga intinya semuanya kita cover secara maksimal. Iya, kalau tidak salah yang dikedepankan adalah bahwa pengamanan ini harus tegas tapi juga nyaman untuk masyarakat. Nah, ini seperti apa Pak? Sejauh mana tegasnya dan kemudian apakah sampai menurunkan penembak jitu begitu Pak? Ya, jadi untuk anggota kita sudah brief dan kita latihkan supaya humanis
Humanis. Namun demikian harus tegas, artinya manakala ada indikasi ancaman, maka pengamanan VVIP itu standarnya prima, yang paling tinggi, sehingga tidak ada peringatan, yang ada dilumpuhkan. Sehingga akan dikerahkan penembak jitu ya Pak? Penembak jitu sudah kita latih dan sudah kita inset, sudah kita gelar. Mereka punya kemampuan jarak 1.500 bisa titik bidik, titik kena yang diharapkan. Yang tidak ada toleransi ini adalah untuk tataran VVIP dalam arti kepala negara saja atau sampai di tingkat menteri Pak? Menteri juga bagian dari delegasi, oleh sebab itu yang prioritas adalah VVIP. Namun demikian kan ini juga satu sistem, satu rangkaian kita amankan semua. Oleh sebab itu pola kita dalam pengamanan, contohnya di perjalanan itu kita gelar personel-personel yang stasioner, kemudian semi mobile dan yang mobile. Yang stasioner itu setiap jalan, setiap 100 meter itu kita tempatkan 2 personel body system. Kemudian di menjelang pintu tol itu kita taruh tim evakuasi manakala ada gangguan rangkaian VVIP. Kemudian tiap jembatan penyeberangan itu di titik dekat, titik jauh kita isi 6 orang minimal, nanti berdampingan dengan rekan kepolisian. Kemudian di gedung-gedung bertingkat kita sisir, kita bersihkan, kita sterilisasi. Kemudian kita tempatkan tadi penembak-penembak jitu. Kemudian ada yang mobile, itu saya nyiapkan 4 tim, satu tim terdiri dari 4 motoris boncengan, kemudian 1 kendaraan rantis atau kendaraan taktis dari kendaraan komodo atau jadi semuanya disiapkan penuh ya Pak ya. Dan disiapkan itu penuh. kondisi... Mereka nanti akan patroli di sepanjang jalan yang akan rute yang akan dilewati oleh VVIP, sehingga sebelum, selama dan sesudah terus kita lakukan. Kondisi itu artinya dilakukan juga mulai sebelum, berarti mulai hari ini atau mulai kemarin? Sejak kemarin sudah kita lakukan. Sejak kemarin ya, karena kemarin sejumlah delegasi juga sudah datang ya Pak sudah ya? datang. Baik, kalau dari Pak Kapolda Pak, tadi sudah dijelaskan jumlah personel sekitar 4.000 lebih, namun kita mungkin ingin mendapat gambaran lebih sebetulnya apa-apa saja nanti akan dilakukan oleh para satuan-satuan di bawah sebanyak 4.000 ini Pak. Tadi terbagi beberapa, kan ada Sabara dan sebagainya. Jadi untuk yang deteksi dini cegah dini itu intelijen. Kita di sini Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya, kita mempunyai program yang namanya 3 pilar, Mbak. 3 pilar? 3 pilar itu Babin Kamtipmas, Babinsa dan Lurah. Ini yang kita ujung tombak kita di lapangan, yaitu dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. Ini yang pertama. Terus yang kedua yang PAM terbuka. PAM terbuka itu yang nanti dia sebagai pengamanan sepanjang jalur, mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, terus Halim sampai dengan objek, begitu. Demikian nanti pada waktu pergeseran, tanggal 24 utamanya nanti, pagi dengan sore, kita mohon maaf kepada masyarakat manakala nanti terganggu, namun jauh-jauh hari sudah kita sampaikan, kepada media cetak dan elektronik, utamanya nanti yang dari arah Bandara Halim itu menjelang Tegal Parang. Jadi memang akan dilakukan rekayasa lalu lintas ya Pak? Ada 77 titik yang kita lakukan buka tutup nanti, termasuk kita lakukan yaitu rekayasa lalu lintas, yaitu menjelang pada waktu dari Bandara Halim menuju ke lokasi akomodasi, termasuk yang di lokasi JCC. Nanti akan kita lakukan rekayasa lalu lintas, yang mana kita lakukan supaya tidak terjadi kepadatan di sana. Dari 77 titik itu Pak, terutama titik yang paling kritis yang nantinya akan menimbulkan kemacetan dan itu juga pasti akan ditutup, itu sebelah mana? Daerah mana Pak? Kalau kita melihat yang dari Bandara Suta, itu ada interchange, ada 3 yang harus kita antisipasi, yang mana ini rombongan dari bawah tapi ada flyover di atasnya. Itu dari Kamal. Terus yang kedua yaitu yang ada di Cawang, di wilayah utara dan di wilayah Cawang. Ini nanti kita tutup begitu rombongan, tapi cepat itu, karena kalau kemarin kita geladi itu dari Halim menuju ke JCC itu hanya 15 menit, begitu. Artinya penutupan jalur jalan ini begitu ditutup langsung dibuka kembali. Jadi kita situasional. Begitu. Meskipun itu cepat, tapi kan karena kedatangan delegasi ini juga frekuensinya juga cukup banyak, juga akan terjadi penutupan dalam frekuensi sehari mungkin berkali-kali ya Pak ya? Betul, tapi kalau kedatangan kelihatannya malam hari kebanyakan. Malam hari. Nah nanti yang kita antisipasi pada waktu presiden ke Bandung, mulai jam 5 pagi
sampai kira-kira jam 8.30 terus sore hari. Jadi bagi masyarakat yang tetap ingin beraktivitas, tetap bekerja dan mungkin melalui jalur-jalur itu, apa yang harus diantisipasi Pak? Apakah kemudian harus lebih pagi berangkatnya? Karena kami mendapatkan pesan singkat juga misalnya melalui SMS bahwa kalau bisa untuk masyarakat agar tiba di kantor pukul 5 pagi dan pulang ke rumah tengah malam. Apakah itu memang perlu dilakukan hingga seperti jadi itu kalau atau menghindari bagaimana? tadi ada kemacetan, satu di Tegal Parang, di perempatan daripada Kuningan, Mampang, itu nanti terjadi kemacetan arah ke Mampang terutama. Terus terutama yang menuju ke JCC arah daripada Blok M, nanti kita belokkan ke Pakubuwono itu. Sedangkan yang dari tol dari arah timur keluarnya tidak di Semanggi, kita keluarkan yaitu di Pulau 2. Setelah DPR baru dia belok ke kiri, lanjut dia masuk ke Pemuda. Jadi bagi warga yang lewat tol itu agar tidak keluar di Senayan tapi keluarnya di dekat Pulau DPR 2, ya. Iya betul, di situ. Nah Pak Pangdam, ini Polri sendiri juga menurunkan satuannya sebanyak 4.000-an lebih dan Kodam juga menurunkan banyak. Artinya bagaimana Pak koordinasi antara Polri atau Polda dengan Kodam ini sehingga nantinya bisa selaras gitu Pak dalam menjalankan tugasnya, tidak ada tumpang tindih? Saya sendiri dengan Bapak Kapolda sejak awal kita selalu berdampingan. Kemudian kita juga sudah rapat di Kodam Jaya. Para unsur bawahan saya paparan di depan saya dengan depan Kapolda. Sebaliknya juga sudah rapat teknis di Polda, dan kita juga sudah melaksanakan gladi. Diawali dari TFG, Tactical Floor Game, sama-sama, sehingga para perwira, para komandan satuan sudah mengerti betul tugas dan tanggung jawabnya, di mana dia harus menempatkan dirinya dan di mana dia harus menempatkan anggotanya, termasuk dengan pas pampres di tempat-tempat penginapan. Kemudian nanti di venue tempat acara sudah diatur perimeternya, pembagian ring 1 dan 2 batasnya di mana. Kemudian yang di ring 2 dan 3 itulah kita selalu berdampingan, termasuk penempatan personil di sepanjang jalan. Kemudian patroli bersama-sama. Itu kita selalu berdampingan. Tadi Bapak sebutkan bahwa koordinasi juga sudah dilakukan dengan Pas Pampres ya Pak. Bagaimana dengan ketiga angkatan yang lain Pak? Misalnya kalau kemarin pada saat Wapres melakukan kunjungan atau melihat lokasi langsung, yang menjadi perhatiannya adalah misalnya bagaimana nanti pengaturan lalu lintas pesawat ketika turun di Halim, itu juga apakah menjadi koordinasi di satuan lain Pak? Jadi kami ini kan unsur dari Komando Gabungan Pengamanan. Dalam hal ini Kasum TNI selaku Pangkogap PAM-nya, terus membawa beberapa satgas. Nah, ada Satgas Pamwil 1 kami, ada Satgas Pam VIP 1 Kapolda, terus ada Satgas Udara. Itu langsung di bawah Pangkop AU1, kemudian Satgas Laut itu langsung Pangarmabar. Khusus pengaturan di bandara itu adalah tanggung jawabnya Satgas AU, sehingga kita koordinasinya juga di perbatasan. Jadi intinya semua sudah melaksanakan tanggung jawabnya dan kita sudah jelas perimeter ketersinggungan tanggung jawab antara ring 1, ring 2, dan 3, kemudian di udara, di jalan, di tempat acara. Kita semua sudah melaksanakan gladi sehingga sudah tahu persis batas-batas kewenangannya. Baik Pak, mengenai ring 1, ring 2, ring 3 ini bagaimana Pak? Bisa digambarkan nanti kira-kira ring 1, ring 2, ring 3 ini di mana saja? Jadi VVIP di Indonesia itu masih menjadi tanggung jawabnya Panglima TNI. Kemudian kewenangannya itu didelegasikan kepada Pangkota Maop. Manakala acaranya di darat, maka ring 1-nya adalah Pas Pampres, ring 2, ring 3-nya adalah Pangdam. Kemudian berdampingan dengan kepolisian. Kemudian kalau di udara itu ring 1-nya Pas Pampres, ring 2, 3-nya adalah Pangkoops. Kemudian kalau di laut, ring 1-nya Pas Pampres, ring 2, 3-nya adalah Panglima Armabar atau Pangarmatim, karena itu sudah ada payung hukumnya, sehingga dimanapun keberadaan VVIP disitulah ring 1. Nanti tinggal perimeternya diatur. Contohnya kalau di venue nanti di GCC itu semua gedung GCC itu menjadi ring 1. Jadi setelah hallnya itu ring 1 ya Pak ya? Setelah hallnya itu ring 1. Setelah gedung malah dilibarkan sampai pagar. Karena parkiran kecil itu menjadi lalu lintasnya VVIP nanti untuk rangkaian. Sehingga batas pagar itulah ke dalam ring 1. Pagar sampai 100 meter keluar itu ring 2 dan seterusnya menjadi ring 3. Kemudian kalau di hotel itu sudah ada aturannya, untuk ring 1-nya adalah 3 lantai.
mulai dari lobby, kemudian lift, terus 3 lantai. Contohnya ada kepala negara di lantai 7, maka di satu lantai di bawahnya, satu lantai di atasnya. Berarti mulai lantai 6, lantai 7, lantai 8 itu ring 1 pas 19. Selebihnya adalah ring 2. Kita membackup karena pengamanan VVIP itu harus sistem, kesisteman tidak boleh terputus, harus menjadi satu bagian utuh. Itulah yang sudah kita sepakati, dalam payung hukumnya juga ada, sehingga kita selalu berdiri di lapangan, Mbak. Sinergitas ini yang sangat penting, dan soliditas, karena tadi yang saya bilang ini suatu kehormatan bangsa, kehormatan rakyat Indonesia. Untuk pengamanan KTT ini kita harus all out, harus maksimal untuk menjaga nama baik bangsa, posisi prima dan aman, nyaman. Ya, tentunya nyaman tadi. Nah, bicara soal nyaman tadi, Pak Kapolda mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, kalau yang diharapkan adalah tentu saja menerapkan peraturan ini dengan tegas namun tetap nyaman. Ada warga masyarakat juga yang juga masih tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap bersekolah mungkin. Nah, ini bagaimana agar mereka tetap merasa nyaman kendati banyak aparat polisi maupun TNI yang berjaga-berjaga di setiap titik lokasi. Ya. Jadi Mbak, untuk yang cipta kondusif tadi yang saya katakan itu penting. Dari jauh-jauh hari sebelumnya kita lakukan kegiatan baik itu preemptif dan preventif, yang mana kita harapkan situasi dulu wilayah DKI ini aman, itu dulu kan, aman dan nyaman yang kita harapkan. Maka dari itu nanti pada waktu terutama mulai hari Senin nanti ini, dan utamanya nanti hari Jumat yang pergeseran dari dari akomodasi akan kita bagi menjadi 3 nanti, yang mana klaster 3, 2, dan 1 ini berturut-turut nanti kita lakukan pengamanan sepanjang jalur